Selamat datang kembali di Tony FS. Seperti biasa, tim Emak Desi Prayogo mengisahkan, Tony FS membacakan. Pertama-tama, tim cerita Emak ingin menegaskan bahwa di sini tim Emak sama sekali tidak bermaksud menyudutkan pihak tertentu. Di sini tim Emak hanya menjadi wadah untuk sebagian orang menceritakan kisah horor mereka. Tentunya di balik kisah horor tersebut pasti ada histori yang menyelimuti kisah itu, sampai menjadi sebuah kisah yang sangat menakutkan. Bahkan ada juga sebagian kisah yang sampai menjadi pemicu trauma seseorang. Jadi bersikaplah bijak dalam menyimak sebuah tayangan atau kisah ini. Dan sebelum masuk ke ceritanya, saya mau berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Yang jahat pasti akan menuai akibatnya. Narasumber Mbak Firda, tim cerita Emak menuliskan, Tony FS membacakan. Tahun 2016 merupakan tahun penentuan bagi Firda, narasumber kita ya. Merupakan tahun penentuan bagi Firda bersama sahabat kecilnya yang bernama Meira, bisa masuk universitas atau tidak. Karena keduanya pada waktu itu sedang berusaha mendapatkan jalur beasiswa untuk kuliah di universitas ini. Sebuah universitas ternama yang, mohon maaf, kita tidak bisa menyebutkan nama kota sekaligus nama provinsinya, guna melindungi satu dan lain hal yang tidak diinginkan. Ternyata yang berhasil lolos kala itu hanyalah Meira, sedangkan Firda harus mencoba kembali tahun depan. It's okay, bukan perkara besar juga bagi Firda. Dua sahabat ini adalah anak rantau dari desa. Keduanya ingin mengadu nasib ke kota untuk membantu perekonomian keluarga masing-masing. Target pertama mereka adalah masuk universitas lewat jalur beasiswa, sampai mereka berhasil menyandang gelar S1. Barulah setelah itu mereka akan mencari pekerjaan sesuai dengan skill yang mereka punya. Selama di kota ini, mereka ngekos satu kamar dan mereka tinggal bersama. Biaya kosnya ini mereka tanggung berdua, karena emak dan bapak mereka tidak bisa mengirim uang banyak setiap bulannya. Jadi dua sahabat ini otomatis harus pintar-pintar berhemat. Beruntung mereka ngekos di tempat yang disediakan tempat masak demi menghemat pengeluaran. Ya, akhirnya mereka memutuskan untuk masak aja lah. Toh LPG-nya juga disediain gratis sama ibu kos. Kembali ke cerita. Senanglah di situ Firda dengan temennya lolos tahun ini. Cuma di lain sisi, Meira merasa gak enak hati. Harusnya mereka masuk di tahun yang sama bareng-bareng, tapi Firda harus mengulang kembali di tahun depan. Dari kegagalannya kala itu, membuat semangat Firda makin berapi-api. Dia harus bisa mendapat beasiswa itu tahun depan. Soalnya dia udah gak sabar kuliah bareng sama sahabatnya ini. Setiap harinya, Meira berangkat kuliah, terus baru balik sore sekitar jam 3 sorean lah, atau jam 4 sore. Kadang juga pernah Meira pulang malam karena tugas numpuk dan dia harus cari bahan di perpustakaan. Sedangkan Firda di kos dapat jadwal masak. Dia masaklah itu apa aja untuk makan mereka berdua sehari-hari. Pokoknya mereka itu saling memahami satu sama lain. Hingga di akhir 2016, tepatnya di bulan Desember, gelombang beasiswa dibuka kembali dan otomatis Firda daftar tesnya diadakan awal tahun 2017. Tanpa disangka-sangka, Firda lolos tahun itu. Seneng dong dia, dan gak ada henti-hentinya Firda mengucap syukur alhamdulillah. Kini mereka pun kuliah bersama, walau jatuhnya sekarang Meira udah semester 3 dan Firda baru 1 semester. Fakultas yang mereka pilih pun berbeda, sehingga membuat dua sahabat ini lambat laun jadi jarang bertemu. Kadang Firda pulang, Meira udah tidur, maupun sebaliknya. Sampai ketika Firda semester 2 dan Meira semester 4. Entah kenapa Firda kerap melihat Meira bersikap sedikit aneh. Ya bukan aneh juga sih, lebih tepatnya seperti orang yang baru saja merasakan kasmaran dalam hidupnya. Itu terlihat sekali terpancar di ekspresi muka Meira yang kerap senyum-senyum sendiri kalau pas di kos.
Entah kenapa Maira bisa jadi begitu. Setiap dia pegang ponsel, Maira asik senyum-senyum sendiri. Firda emang senang melihat sahabatnya bahagia seperti itu. Di lain sisi, Firda juga kepo. Andai temannya ini sedang jatuh cinta. Harapan Firda sih semoga Maira tidak dalam menaruh hatinya. Yang pasti patah itu gak enak ya. Perubahan sikap Maira terus berlanjut sampai Maira udah masuk semester 6. Firda melihat Maira lebih kerap murung daripada senyum-senyum sendiri. Semua terjadi setelah Maira sempat izin ke Firda untuk tidur di kos temannya. Jadi begini, Maira itu sempat izin ke Firda gak pulang ke kos karena dia mau nginep di kos temennya nih. Ada tugas yang harus dikerjakan bersama. Firda di situ ya aja tanpa menyelidiki sepenuhnya niatnya Maira itu apa sih. Bukan berarti Firda gak peduli. Saat Maira menyebutkan nama teman yang dimaksud itu, Firda kenal dan tahu anaknya seperti apa. Di mata Firda, temannya Maira yang dimaksud itu tipe-tipe teman yang positif lah. Makanya Firda gak ada curiga sama sekali. Firda percaya-percaya aja. Soalnya Maira gak pernah berbohong sedikit pun kepadanya. Sekalipun hal terkecil dalam hidupnya, Maira selalu bercerita dan jujur. Akan tetapi pada waktu itu ternyata untuk pertama kalinya Maira berbohong. Kenapa Firda bisa tahu kalau Maira berbohong? Soalnya Firda udah mulai curiga semenjak sikap Maira berubah. Awalnya Firda sempat berburuk sangka. Dikiranya teman Maira ini telah bersikap jahat, seperti membentak Maira atau gimana gitu. Soalnya Maira sendiri tipe-tipe anak yang mudah sekali sensitif hatinya. Nggak bisa kena marah ataupun nada tinggi. Jadi pas waktu masuk kuliah, Firda jalanlah menemui teman Maira ini. Kita sebut saja namanya Jihan. Jihan yang melihat Firda datang dengan ekspresi sedikit kesal, kaget. Tanyalah Jihan ke Firda dan Firda menceritakan semua yang dikatakan Maira, sekaligus bertanya, "Kamu apain Maira sampai seperti itu?" Jihan yang dengar itu bingung. Masalahnya Maira sama sekali nggak pernah main ke kosnya, apalagi sampai nginep. Mereka juga tidak pernah berada di satu kelompok tugas. Justru Jihan ini tidak terlalu nekat sama Maira dan bisa dibilang jarang ngomong lah. Jihan sendiri juga kaget pas waktu itu Maira tiba-tiba ngenalin dia ke Firda. Padahal kalau aslinya mereka tak sedekat itu. Karena di mata anak-anak, Maira adalah sosok yang tertutup banget. Anak-anak mau ngajak ngobrol duluan itu takut Mairanya salah tangkap. Makanya gak ada yang ngobrol sama Maira kalau pas ada kelas. Mendengar pernyataan Jihan waktu itu, setelah Firda pikir-pikir, ada benarnya juga. Selama berteman sama Maira sejak kecil, dia tidak pernah Firda melihat Maira memiliki teman selain dia. Lantas kemana perginya Maira waktu itu? Kalau dia tidak tinggal di kos Jihan, lalu Maira malam itu tidur di mana? Banyak sekali pertanyaan yang ada di benak Firda kala itu. Lain sisi, Firda coba memahami posisi Maira. Mungkin untuk sementara waktu Maira sedang butuh waktu untuk sendiri. Bisa jadi kalau dia sudah berdamai dengan diri sendiri, pasti lambat laun bakalan cerita. Tunggu demi tunggu, kok gak ada perubahan sama sikap Maira? Sekarang Maira malah lebih tampak murung dan jarang ajak Firda ngomong. Firda udah coba ajak Maira ngobrol, tapi sama sekali tidak mendapat respon dari Maira. Hingga tiba-tiba Maira minta izin pulang ke desa seminggu sama Firda. Dalam hati Firda bertanya-tanya dong, ini anak tiba-tiba minta pulang ke desa kenapa? Ditanya sama Firda juga gak jawab, sampai Firda meminta maaf berkali-kali. Mungkin Firda ada salah atau apa gitu ke Maira secara tidak sengaja, sehingga membuat sahabatnya ini jadi jengkel sama dia. Lagi-lagi gak digubris. Lalu Maira pun pergi. Maira juga mengancam Firda supaya tidak menemani dirinya ke terminal. Intinya, Maira ini gak mau diganggu siapa-siapa. Berkali-kali Firda kirim pesan ke Maira guna memastikan sahabatnya ini sampai ke desa dengan selamat. Bukannya mendapat balasan, Maira malah mematikan ponselnya. Firda di situ khawatir dan langsung menghubungi ibunya Maira untuk memberitahu kalau Maira hari itu izin pulang ke desa. Ibunya Maira yang dapat kabar itu lebih kaget. Maira sendiri gak ada ngomong apa-apa sama ibunya, apalagi izin pulang ke desa. Tahu gitu bapaknya Maira bisa jemput ke kota, daripada Maira harus pulang sendiri naik bis. Cuma semua udah terlambat. Maira juga udah dalam perjalanan pulang. Akan tetapi, ada yang mengganjal di benak Firda.
Kira-kira apa yang melatar belakangi perubahan sikap Meira sampai seperti itu? Firda bingung, karena seintrovertnya Meira, jarang sekali Meira bersikap seperti itu. Kecuali Meira dapat nilai jelek, atau kalau enggak gitu habis diperlakuin kurang sopan sama seseorang. Di pikiran Firda ya, mungkin Meira habis dibentak gitu sama siapa gitu, makanya nyali Meira sampai ciut gitu. Seiring berjalannya waktu, seminggu pun berlalu, Meira tak kunjung balik ke kos. Padahal besok udah hari Senin dan Meira harus kuliah. Pasti Meira juga udah ketinggalan pelajaran banyak banget. Masa mau bolos terus? Akhirnya Firda teleponlah itu ibunya Meira. Dimana ibunya Meira bilang, "Loh, dari Jumat kemarin Meira udah izin balik lagi ke kota, Fir. Masnya Meira yang nganter naik bis malah." "Hah?" Firda kaget dengar itu. Sejak Jumat? Ini aja udah hari Minggu tapi Meira belum juga balik ke kos. Terus anak ini kemana? Firda coba hubungin HP Meira. Ternyata HP-nya gak aktif. Makin panik Firda sama keadaan sahabatnya ini. Hingga tepatnya sudah hari Senin malam, Meira tak kunjung balik ke kos. Mau gak mau Firda harus melaporkan temannya ini ke kantor polisi terdekat dari tempat kosnya. Sembari Firda memberi kabar kepada keluarga Meira yang ada di desa. Semua orang benar-benar khawatir sama kondisi Meira. Sebenarnya ada apa sih sama Meira ini? Setelah melapor kehilangan, Firda malam itu balik lagi ke kos. Pikirannya kacau dan dia hanya bisa nangis. Malam itu dia tidur sambil memeluk boneka kesayangan Meira yang tertinggal. Entah kenapa Firda seperti merasakannya seperti sedang dipeluk sama Meira, sampai dia terlelap dan ketiduran. Keesokan paginya, saat Firda hendak membeli sarapan, dia tidak sengaja mendengar ibu kos sedang menonton acara berita di televisi pagi itu, di mana beritanya berisi penemuan jenazah seorang perempuan di salah satu rumah kos yang berkawasan di kota X. Saat polisi melihat kartu identitas perempuan ini, polisi mengatakan kalau perempuan ini merupakan seorang mahasiswi dari kampus Z dan bernama Kadinda Meira Maheswari. Ibu kos dan Firda yang dengar nama itu langsung teriak. Perkara mereka kenal sama nama tersebut. Meira ditemukan dalam kondisi yang sudah membiru dan mengeluarkan bau tidak sedap. Setelah beberapa penghuni kosan tersebut melaporkan kalau mereka mencium aroma kurang sedap di kamar itu. Pas waktu polisi datang untuk mengecek, ternyata di dalamnya udah ada jenazah yang mana itu adalah Meira. Meira di situ statusnya penghuni kos baru yang baru aja pindah Jumat kemarin dan seorang diri. Alasannya dia diterima kerja dan tempat kerjanya tidak jauh dari kos tersebut. Akan tetapi setelah itu, penghuni kos maupun ibu kos sudah tidak melihat Meira mondar-mandir keluar kamar kos sejak hari Sabtu. Terakhir terlihat ya hari Jumat. Pikir mereka mungkin Meira tinggal di rumah saudaranya. Karena ngomongnya sama ibu kos, dia punya kakak perempuan yang rumahnya tak jauh dari kosan itu. Antara percaya nggak percaya saat menonton berita pagi itu, tiba-tiba handphone Firda berbunyi dan ada satu nomor masuk yang menelpon dia pagi-pagi. Pas waktu dia angkat, ternyata itu dari polsek tempat dia melaporkan Meira semalam, di mana polsek setempat memberitahu kalau kemungkinan jasad yang meninggal di kota X ini adalah temannya yang waktu dia laporkan hilang. Lalu polisi meminta Firda dan keluarga Meira untuk datang ke rumah sakit yang ada di kota X atau tempat jenazah ini berada guna tindakan identifikasi, karena kok ciri-ciri dan namanya sama. Pagi itu suasana kos tempat Firda berubah jadi dingin sekali. Hawanya jadi hawa-hawa yang suram. Andai itu bener Meira, lalu apa alasannya berbuat nekat seperti itu? Rasanya Firda gak percaya kalau Meira bisa berbuat seperti ini tanpa memikirkan masa depannya yang susah payah dia gapai. Kenapa sebunda ini menyerah? Sebenarnya Meira ada masalah apa? Sambil berlinang air mata, Firda menghubungi keluarga Meira. Ternyata keluarga Meira juga udah dapat info dan mau perjalanan menuju ke kota ini. Akhirnya Firda coba hubungin satu persatu temennya. Barangkali ada yang bisa bantu antar dia. Bersyukur kala itu temennya yang bernama Jordi bisa mengantarkannya ke kota X. Hingga hari itu keduanya bolos kuliah dan mulai perjalanan ke kota X. Sepanjang jalan gak ada henti-hentinya, Firda meneteskan air mata.
Ada banyak sekali pertanyaan yang harus dia temukan jawabannya. Tentunya seputar kepergian Meira dan apa alasan dibalik tindakan nekat Meira ini. Hingga hampir 2 jam perjalanan, Firda pun sampai. Dia langsung menuju ke kamar jenazah untuk melihat jenazah sahabatnya atau bukan. Dengan perasaan dak-dikduk, Firda menghampiri ke arah sebuah tubuh yang sudah ditutup kain putih. Sambil berharap itu bukan sahabatnya, dia terus berjalan dan hingga dia mendekati tubuh tersebut lalu membuka penutupnya. Betapa terkejutnya Firda ketika dia lihat kok wajahnya mirip sama Meira. Yang lebih membuatnya terkejut lagi itu dikala Firda melihat di telapak tangan sebelah kirinya juga ada tanda lahir. Di mana Meira memang memiliki tanda lahir di telapak tangan sebelah kiri. Bentuknya sama dan bahkan warnanya sama. Saking syoknya Firda pingsan dan gak inget apa-apa. Terus dia tersadar dan udah berada di sebuah bed rumah sakit. Habis itu dia bangun dan berjalan ke kamar jenazah. Ternyata di sana udah ramai sama keluarga Meira. Semua orang menangis dan tidak percaya kalau Meira nekat berbuat sejauh ini. Di situ, polisi mengatakan kalau kepergian Meira murni karena sensor ya. Cuma polisi belum tahu motifnya apa karena tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan di tempat kos Meira di kota X ini. Alasan Meira ngekos di tempat ini juga hanya Meira yang tahu jawabannya. Meira juga sudah dipastikan tidak memiliki saudara yang rumahnya di dekat situ. Karena titik masalahnya sudah selesai akhirnya, Meira dibawa pulang sama pihak keluarga untuk dimakamkan. Tanpa keluarga tahu alasan Meira memilih jalan seperti ini itu apa, sama sekali tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Tuhan dan Meira sendiri. Sayangnya, Firda tidak bisa ikut ke acara pemakaman Meira karena dia masih ada tugas menumpuk. Mungkin setelah dia mengerjakan tugas-tugasnya, dia akan pulang ke desa untuk berziarah ke makam Meira. Keluarga Meira juga memaklumi hal tersebut. Hingga akhirnya Firda perjalanan pulang kembali ke kosnya. Kasihan juga sama Jordi yang udah nemenin dia sejak pagi. Pulanglah Firda kembali ke kosannya. Singkat cerita, berita mengenai kepergian Meira mulai menyebar di kos dan kampus Firda juga tidak bisa lagi mengelak akan hal itu. Stres rasanya Firda selalu dihantui pertanyaan-pertanyaan seputar Meira, yang dia sendiri nggak tahu alasan Meira melakukan semua ini apa. Kenapa seolah orang-orang ini tidak peduli sama kondisi Firda? Dia sendiri juga kehilangan Meira. Bahkan rasa kehilangannya lebih besar daripada mereka semua. Bagi Firda, Meira itu seperti adiknya sendiri. Saking gak kuatnya mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, Firda memutuskan untuk libur kuliah sementara waktu setelah dia menyelesaikan tugas-tugasnya. Rencana Firda libur sampai seminggu. Setidaknya sampai berita seputar Meira sedikit mereda. Aktivitasnya kini hanya di kamar kos. Kalau perlu cari makan doang, dia baru keluar kamar. Karena udah males ketemu sama orang-orang yang hanya menjadikan kepergian Meira sebagai objek bahan gosip mereka aja, tanpa benar-benar peduli dengan kondisi Meira. Dia yakin kalau Meira melakukan semua ini pasti ada penyebabnya. Gak mungkin Meira tiba-tiba bunuh diri tanpa sebab. Sedangkan Meira sendiri sedang berambisi untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Seiring berjalannya waktu, Firda merasa kamar kosnya kini terasa lebih sunyi. Suasananya tak asyik seperti dulu lagi. Tak ada senyum Meira yang selalu iseng mengganggunya ketika belajar. Tak ada juga pesan masuk dari Meira yang mengatakan, "Jangan belajar mulu, nanti jadi kutu kupret kau." Firda juga tidak lagi mendapat kabar dari orang tua Meira tentang bagaimana perkembangan kasus Meira ini. Ingin sekali Firda bertanya, tapi Firda masih paham mereka pasti masih berduka atas kepergian Meira. Mungkin lain kali saja, batin Firda. Sementara itu, sudah seminggu berlalu, Firda mengurung diri di kamar kos. Artinya sudah waktunya dia harus masuk kuliah lagi. Pagi itu dia mulai bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Ketika dia hendak berjalan keluar, tiba-tiba Firda mendengar lemari kamarnya hoyak-hoyak sendiri. Firda noleh dan gak ada siapa-siapa. Tapi lemari itu seolah-olah sedang digoyang-goyang sama seseorang. Cuma Firda gak lihat siapa-siapa di dekat situ. Gak lama kemudian Firda melihat ada sebuah buku yang jatuh dari atas lemari. Setelah buku itu jatuh, lemari itu pun mendadak juga berhenti bergoyang-goyang. Lalu Firda dekatilah buku itu dan dia ambil. Dia tidak pernah melihat buku ini sebelumnya. Lalu dia melihat ke sekitar kamarnya. Sewaktu pandangannya mengelilinginya, ruangan itu
tidak sengaja menatap ke arah cermin yang ada di lemari itu. Firda melihat ada pantulan wajah Maira berdiri tepat di belakangnya. Terkejut bukan main Firda saat melihatnya, di mana sosok Maira yang dia lihat ini berkata begini, "Baca dan jaga buku itu ya Fir, suaranya mirip Maira." Spontan Firda menoleh dan sosok itu sudah tidak ada lagi. Dia amati dan memang sosok itu sudah tidak ada. Terus terang, Firda di situ tidak bisa lagi membendung air matanya. Tangisnya pecah pagi itu. Dengan mata yang berlinang air mata, Firda amati buku yang dia pegang. Sampul buku ini seperti warna kesukaan Maira, yaitu warna hijau pupus. Mulailah Firda buka halaman demi halaman buku tersebut. Lalu dia melihat nama Maira ada di halaman paling depan. Artinya, buku ini adalah buku diari milik Maira. Dia buka halaman demi halaman, di mana Maira menuangkan segala perasaannya di buku tersebut. Ada beberapa tulisan yang membuat Firda tidak bisa menantangisannya. Ketika Maira seolah mengajak Firda flashback ke kenangan-kenangan mereka dulu lewat tulisan Maira. Firda masih tidak menyangka kalau Maira harus meninggalkannya secepat ini. Terus dia buka halaman demi halaman sampai dia mulailah bertemu dengan halaman yang mana Maira menceritakan kesan pertamanya masuk kuliah. Di tulisan Maira itulah Firda tahu sebenarnya seperti apa kehidupan Maira di kampus. Berlanjut sampai Maira sudah menginjak semester 2. Di tulisan itu tertulis kalau Maira sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya kepada seorang laki-laki yang usianya terpaut 10 tahun lebih tua darinya. Sedikit informasi, kalau Maira dan Firda di tahun 2016 itu usianya masih 18 tahun. Artinya, laki-laki yang disukai Maira ini berusia 28 tahun. Kembali ke cerita, Maira juga menuliskan nama laki-laki itu. Yang membuat Firda terkejut adalah ketika dia membaca nama laki-laki yang disukai Maira, di mana laki-laki itu merupakan asisten dosen di kampus mereka. Firda kenal dan tahu orangnya. Memang tidak pernah mengajar di mata kuliah Firda, tapi orang ini mengajar di mata kuliah Maira. Firda pernah bertatap muka sama dosen ini. Di pikiran Firda mungkin Maira hanya sebatas pengagum saja. Dosen itu pun juga terkenal paling hits dan ganteng di kampus. Ternyata tidak, hubungan Maira dan dosen itu berlanjut sampai mereka resmi berpacaran. Benar-benar pacaran dan bahkan Maira juga menempelkan foto-foto kebersamaan mereka di salah satu halaman buku diarinya. Kaget Firda ngeliat itu semua. Harusnya kalau sampai tahu dan berita ini menyebar, bisa-bisa dosen ini kena hukuman dan Maira bisa kena sanksi sosial. Parahnya mereka berdua ternyata juga udah berkali-kali berhubungan badan. Firda yang baca itu kaget bukan main. Maira yang dia kenal ternyata sampai bisa berbuat sejauh ini sama seorang pria. Tangis Firda benar-benar histeris kala itu. Dia tidak kuasa membaca halaman berikutnya karena saking capeknya nangis. Firda ketiduran dan gak jadi berangkat kuliah. Dia terbangun saat mendengar azan asar. Buku diari itu masih berada di pelukannya. Matanya sembab dan perutnya mulai keroncongan. Firda putuskan untuk keluar kamar dan pergi cari makan. Habis itu dia masuk lagi ke dalam kamar. Tiba-tiba dia punya keberanian untuk membaca kembali buku diari Maira. Dia buka lagi halaman demi halaman sampai Firda menemukan ada satu kalimat yang mengatakan kalau Maira sudah berkali-kali minta pertanggungjawaban asisten dosen itu. Tapi asdos itu malah minta dia menggugurkan kandungannya dan mengancam Maira. Tulisan ini ada di halaman belakang terakhir tulisan Maira. Karena setelahnya halaman-halaman diari itu udah kosong. Sepertinya tanggalnya sesuai dengan perubahan sikap Maira kala itu. Tak jauh juga dengan alasan Maira yang tiba-tiba pengen pulang kampung. Entah kenapa firasat Firda mengatakan kalau jawaban dari tindakan Maira kala itu adalah karena ini. Karena Maira sebenarnya hamil dan si dosen itu tidak mau bertanggung jawab, malah menekan Maira secara mental, membuat Maira hilang harapan. Hingga puncaknya, Maira nekat berbuat begitu. Sakit hati Firda bacanya. Keesokan paginya emosinya memuncak dan dihabiskan sarapannya. Baru setelah itu dia ke kampus. Hari itu dia harus menemui rektornya untuk membahas semua ini. Dengan harapan dia bisa membawa keadilan untuk kepergian teman kecilnya. Ternyata usaha Firda sepertinya akan sia-sia. Justru Pak Rektornya malah menyalahkan balik Maira.
Pak dosen itu dipanggil. Omongan dosen itu mengatakan kalau sebenarnya Meira lah yang menggoda dia. Meira yang memaksanya untuk melakukan hal itu. Meira yang menyerangnya hingga dosen ini tidak bisa berbuat apa-apa. Selain setuju dengan ide gila Meira, meski alasan itu tidak logis di pikiran Firda, Firda sendiri menyangkal akan hal itu karena dia tahu teman kecilnya ini orang seperti apa. Bahkan Meira sendiri gak pernah pacaran dan baru kali itu jatuh cinta ya sama si dosen pecat ini. Bisa-bisanya mereka mengatakan kalau Meira adalah perempuan penggoda, apalagi ketika Pak Rektornya berkata, "Tidak mungkin anak saya dari keluarga terpandang bisa jatuh cinta kepada orang rendahan seperti temanmu itu." Apa? Orang rendahan? Jadi dosen ini adalah anak Pak Rektor? Dia berbuat seperti ini dan berlindung di balik kekuasaan nama bapaknya ternyata. Bajingan. Jujur Firda kecewa banget kala itu. Terus Pak Rektor ini meminta Firda untuk tidak ikut campur. Katanya, dalam waktu dekat mereka akan pergi ke rumah Meira untuk membahas hal ini dengan orang tua Meira. Firda juga diminta untuk tidak banyak bicara atau dia yang akan dikeluarkan dari kampus ini. Habis itu dia diusir keluar. Akhirnya Firda pun keluar dan dia segera menghubungi orang tua Meira supaya segera bertindak dengan barang bukti diari milik Meira. Awalnya orang tua Meira setuju dan Firda langsung pulang ke desa hari itu juga. Lalu sudah dicoba untuk membuat laporan ke kantor polisi terdekat dari rumah Meira. Kata bapak polisinya, bukti seperti ini tidak terlalu kuat di mata hukum. Ini hanya tulisan curhatan anak-anak ABG. Foto-foto ini juga kemungkinan momennya pas saja. Kata bapak polisinya. Yang membuat Firda marah adalah ketika si bapak polisi ini berkata, "Mungkin temanmu aja yang halu." Pak polisi. Bisa-bisanya sih si polisi itu berkata demikian. Karena tidak mendapat hasil yang memuaskan, Firda rencananya mau mengunjungi kantor PPA setempat guna meminta pertolongan. Akan tetapi beberapa hari setelahnya, tiba-tiba dia dihubungi sama ibunya Meira. Beliau mengatakan supaya Firda jangan ikut campur lagi sama masalah keluarganya. Beliau udah mengikhlaskan kepergian Meira. Beliau udah tidak mau memperpanjang kasus kematian Meira. Mendengar itu Firda kaget dong tentunya. Iya benar juga sih keluarganya ngomong. Ya di samping itu padahal kemarin-kemarin beliau yang berambisi untuk mengusut kasus Meira. Kenapa sekarang berubah pikiran? Sampai meminta keterangan pemandi jenazah yang waktu itu mengurus jenazah Meira. Di mana pemandi jenazahnya mengatakan kalau Meira pada saat meninggal sedang hamil. Kemungkinan usia kandungannya masih sekitar 2-3 bulan. Ya Allah ya Rabbi. Alhasil Meira pada waktu dimakamkan, itu dia dimakamkan bersama anaknya yang masih di dalam kandungan. Anaknya juga kemungkinan udah meninggal dunia. Lagi dan lagi, pemandi jenazah itu bersikap aneh. Waktu Firda datangi lagi, awalnya bersedia memberi kesaksian. Tahu-tahu sekarang malah berubah pernyataannya. Agak sedikit mencurigakan. Firda coba datang lagi ke kantor polisi. Polisinya malah bilang supaya Firda fokus aja kuliah yang bener, jangan mikir aneh-aneh apalagi bertindak gegabah. Makin bingung Firda melihat situasi yang aneh semuanya. Seolah-olah ada sesuatu yang gak beres ini. Diam-diam dia selidikilah ini tanpa sepengetahuan siapapun. Hingga Firda tidak sengaja mendengar percakapan tantenya Firda sama beberapa tetangga yang mengatakan kalau kasusnya Meira emang sengaja ditutup lantaran pihak sana, mungkin yang dimaksud adalah Pak Rektornya, udah datang ke rumah minta jalur kekeluargaan dan katanya sambil memberi santunan sebanyak 15 miliar rupiah. Agak gimana gitu Firda dengernya. Dia pikir-pikir lagi, dia sendiri gak punya power apa-apa. Ditambah orang tua Meira udah tidak mau meneruskan kasus ini lagi. Dia juga udah ditegur sama orang tuanya supaya dia fokus aja sama kuliahnya. Akhirnya mau gak mau, Firda diem. Kasus ini mulai menguap dan hilang. Karena di lain sisi dia juga harus mikirin kedua orang tuanya yang di desa. Firda membagikan cerita ini juga tidak ada maksud apa-apa ke tim cerita emak. Beliau hanya berharap semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Keadilan harusnya ditegakkan sekalipun yang mempunyai problem adalah rakyat jelata. Buat orang tua juga yang anaknya sedang ada masalah serupa, jangan mau disogok dengan uang terus bungkam gitu. Ya Allah,
pertanggungjawaban itu perlu ada, karena semua ini demi anak kita, demi keadilan anak kita. Kalau bukan kita yang bersikap peduli sama anak kita, mau siapa lagi? Mungkin di sini jatuhnya Meira melakukannya atas dasar suka sama suka. Tak ada paksaan dan di buku diarinya juga berkata demikian. Dia melakukannya karena dia benar-benar sayang sama dosen ini. Permasalahannya, dosen ini tidak mau bertanggung jawab dan malah menekan dia secara mental. Itu poinnya sebenarnya. Kembali ke cerita. Karena Firda tidak mendapat sokongan kekuatan untuk melanjutkan perkara ini, dia putuskan untuk balik ke kota dan kuliah, bersikap seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Suatu hari Firda kehilangan diari milik Meira, tapi dia mencium ada seseorang yang sedang bakar-bakar di halaman belakang. Saat itu udah sekitar pukul 8 malam. Untuk apa juga ibu kos bakar-bakar sampah jam segini? Firasat dia seolah menyuruhnya untuk berjalan ke arah bakar-bakaran tersebut. Entah kenapa firasat Firda mengatakan buku diari Meira ada di sana. Jalanlah ke arah sumber asap ini. Untuk informasi ya, di halaman belakang kos Firda ini ada semacam pekarangan yang cukup besar. Ibu kos biasanya bakar-bakar sampah di situ. Tapi pagi, pas anak-anak kos pada kuliah, biar nggak ganggu mereka gitu. Lah ini malam-malam tumben. Yang agak aneh aja sih sebenarnya. Waktu dia udah berada di halaman belakang, Firda terkejut. Ternyata yang dibakar itu bukan sampah, melainkan hanyalah buku diari Meira aja. Di mana buku diari itu lama-kelamaan hangus dan sudah 92% angus terbakar. Firda tidak bisa berbuat apa-apa tanpa buku diari itu. Sekarang buku itu sudah terbakar dan dia tidak tahu lagi harus bagaimana. Tangisnya pecah dan api itu juga sulit sekali dipadamkan. Siapa juga yang udah mengambil buku diari ini di kamarnya sewaktu dia keluar beli makan, padahal pintu kamarnya dia kunci dan kuncinya dia bawa. Seolah-olah keadilan memang tidak berpihak kepada Meira. Alhasil buku diari itu tidak berhasil Firda selamatkan lagi dan dia balik ke kamar. Semua penghuni kos hanya merasa iba dengan kondisi Firda malam itu. Tidak ada yang mendekat ke arahnya, apalagi memeluknya. Mungkin semua orang tahu kalau Firda sedang berhadapan dengan rektor kampus. Makanya gak ada yang berani mendekat. Firda hanya balik ke kamar dan menangis sendirian. Di saat dia berusaha berdamai dengan semuanya, tiba-tiba di belakangnya, dia mendengar seperti ada suara perempuan yang menangis. Suara itu mirip sekali sama suara mendiang Meira dan sosok pemilik suara itu memeluk Firda dari belakang. Masih dengan suara menangis, sosok itu berkata ke Firda, "Jangan nangis ya, mereka yang jahat akan menuai akibatnya. Makasih selama ini kamu udah peduli dan percaya sama aku. Kamu sahabatku selama-lamanya." Mendengar itu tangis Firda pecah. Mungkin teman-teman kosnya hanya bisa simpati, tapi tidak bisa memeluknya karena ya mereka takut. Semenjak kepergian Meira, ada banyak sekali rumor tentang sosok arwah perempuan yang menyerupai wujudnya Meira. Kadang mereka melihat di lorong perpus. Ada juga yang bilang sempat melihat duduk di bekas meja Meira dulu. Bahkan ada yang bilang kalau arwah itu kerap mondar-mandir di dekat ruangan rektor. Terlepas benar atau tidaknya rumor tersebut, Firda hanya meminta supaya orang-orang mendoakan Meira agar Meira tenang di sana dan diampuni segala dosa-dosanya. Tapi yang namanya karma itu ada. Karena di tahun 2019 kemarin, si dosen ini tertangkap polisi karena kasus pelecehan, di mana siswi korbannya kali ini adalah anak salah satu anggota PM. Sehingga anak ini punya power untuk mengusut kasusnya. Akhirnya ada satu dosen yang membahas kembali kasus Meira pada waktu itu, sehingga si dosen ini meminta supaya Pak dosen itu dihukum seberat-beratnya. Lalu si Pak Rektor diberhentikan secara tidak hormat dari kampusnya. Mungkin inilah maksud dari ucapan arwah Meira pada waktu itu. Mereka yang jahat akan menuai akibatnya. Alhamdulillah ya, akhirnya kasus Meira berakhir manis. Dosen dan rektor itu akhirnya mendapat hukumannya masing-masing. Semoga kasus seperti ini tidak terulang kembali ya. Ayo para perempuan di luar sana jangan takut untuk bersuara. Menyuarakan kebenaran pasti akan mendapatkan pro dan kontra. Yang penting tetap meminta keadilan selama kita tidak salah. Jangan takut dan terus maju. Kalau bukan kita yang menegakkan keadilan, siapa lagi? Dan sebelum saya tutup kisah ini, saya mau minta doanya untuk teman-teman ya, untuk almarhumah Meira. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena butuh ikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali. Demikianlah sebuah kisah dari tim cerita emak. Narasumbernya Mbak Firda. Tony FS mengucapkan terima kasih ya.
Dan tentunya untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini, makasih juga ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Alhamdulillah.